guess it's me you're looking for. I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You are all I ever wanted, in my arm open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you, please subscribe. Yes, subscribe the red button below. Thank you. Ya, halo sahabat sukses, jumpa lagi. Hari ini bahasannya apa ya? Wow, ada yang seru sebenarnya, yaitu funny quote. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan ini ada juga yang lucu-lucu ya, jadi jangan terlalu serius gitu. Jadi kita bisa bahas mengenai hal-hal yang lebih ringan. Oke ya, jadi tadi sesuai pesannya ya, jangan lupa subscribe teman-teman. Mudah-mudahan nanti setiap ada video baru ada notifikasinya. Saya buat video terus nih teman-teman, mungkin seminggu bisa 7 kali atau 6 kali atau 5 kali ya, hal-hal yang bermanfaat ya, nggak panjang-panjang, mungkin sekitar 15 menit pulang gitu, tapi bisa memberi inspirasi. Oke teman-teman, thank you supportnya selama ini sudah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, nama saya Hari Subagja, silahkan subscribe ya. Oke, nah mari kita bahas, ada 7 quote yang bisa menggelitik kita ya. Oke, quote pertama adalah don't take life too seriously. Don't take life too seriously. You will never get off it alive. Jadi ya, hidup ini sebenarnya ini nih si siapa nih, Albert ya. Jangan terlalu serius lah, kamu tuh nggak bisa keluar dari dunia ini hidup-hidup. Jadi bukan hampir ya, 100% manusia ini keluar dari dunia ini dalam keadaan mati. Jadi ya udah, semua orang akan melewati itu. Walaupun ini kelihatannya candaannya dari Albert gitu ya, tapi cukup dalam sebenarnya. Gak usah terlalu serius, maksudnya bisa jadi artinya gak usah terlalu ngongso lah gitu ya. Kamu cari sesuatu yang nanti akhirnya akan kamu tinggal juga kan. Sehebat apapun kamu, keluar dari dunia ini gak bisa hidup-hidup. Tetap aja akan mati ya. Kalau dari sisi agama ya bagus, jadi harusnya kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kehidupan kan ya. Jadi kalau Anda sebagai orang yang beriman meyakini 100% itu bahwa kematian hanyalah sebuah pintu. Kematian hanyalah sebuah pintu. Ini quote bercanda ini bisa juga ditafsirkan sebagai seriuslah untuk mempersiapkan mempersiapkan diri gitu setelah kematian ini. Kadang-kadang memang gitu ya, nasihat-nasihat yang tajam itu bisa dengan jenaka ya, bisa diungkapkan dengan jenaka. Hidup ini tidak terlalu serius, kamu pasti akan keluar dari dunia ini dalam keadaan mati sebenarnya kan gitu ya. Jadi kita semua akan keluar dari dunia ini dalam keadaan meninggal dunia. Jadi jangan terlalu serius, apalagi juga tidak terlalu lama ya. akan cepat ke sana. Lalu apa artinya? Kita bisa tafsirkan, ya sudah, lakukan hal-hal yang penting-penting gitu ya, hal-hal yang penting-penting ya. Walaupun ini bisa di reverse. Oke. Yang kedua itu ada quote-nya, some people just need a high five. Ya, ada orang-orang tuh yang butuhnya apa? Ini high five ini bisa berarti semangat, tapi bisa berarti pujian, ya, tos gitu ya, bisa berarti penghargaan gitu ya. Ada orang-orang yang mencari penghargaan dengan cara pencitraan, dengan cara hal-hal yang kurang pas ya, terlalu over claim gitu. Misalnya orang, wah kemarin ada banjir gitu ya, turun banjir, ini nyebur doang nggak ngapa-ngapain.
foto-foto doang gitu ya, nggak ngasih bantuan gitu. Padahal kalau orang-orang dalam kondisi banjir itu sangat butuhkan nomor satu evakuasi ya, kedua tempat evakuasinya, kemudian supportingnya. Walaupun tidak semua orang punya kebanjiran nggak punya uang gitu ya, bisa salah gitu ya, tapi ketika dia nginep di suatu tempat ya dia bisa belanja segala macam, sebenarnya bisa gitu. Paling tidak nomor satu evakuasi itu ya. Banyak tempat-tempat banjir yang sangat sulit untuk escape gitu. Ini bukan langsung buru-buru cari perahu di sablon pakai kaos partai atau di sosial media cuma nanya wah tolong pengaduan ke nomor, ngadu doang gitu, nggak do something, promosi doang. Maka ada terusannya tuh, in the face with a chair. Some people just need a high five in the face with a chair. Jadi kayak dikepruk mukanya pakai kursi. Ini humornya quote-quote yang ya itu seringkali mungkin ya, karena ini sifatnya internasional, global dan universal, bahwa manusia senang dipuji gitu ya, senang dipuji, sehingga dengan sosial media bisa terleverage atau terbooster atau teramplifier yang dilakukan kecil tapi yang terdengar besar. Atau sebaliknya ya, hal-hal kecil sebenarnya dengan angle sudut kamera yang tertentu seakan-akan itu hal yang besar. Oke. Jadi some people just need a high five with in the face with a chair. Aduh, oke ya. Kemudian quote yang ketiga teman-teman, ini the biggest lie I tell myself is I don't need to write that down, I will remember. Jadi ya ini manusia itu sebenarnya gampang lupa ya, gampang lupa. Jadi perlu dicatat, goal Anda juga perlu dicatat, ucapan Anda perlu dicatat ya. Anda mungkin sering ya antara kakak adik, antara suami istri, yang tadi kan ayah bilang gitu, tadi kan kakak bilang gitu, tadi kan adik bilang gitu. Padahal yang ngomong udah lupa atau bisa juga salah tafsir. Jadi bagus juga tuh dalam komunikasi, hal-hal yang penting itu harusnya dalam bentuk tertulis. Jadi Anda sebagai misalnya HRD manager nggak boleh PHK orang dengan ucapan saja kan, harus dengan surat. Jadi itu kebohongan terbesar. Itu saya nggak perlu nyatet tapi saya akan ingat. Nah mulai sekarang teman-teman ini juga inspirasi bahwa kalau hal-hal penting bagusnya dicatat, ditulis hal-hal penting. Pesan-pesan penting juga harusnya ditulis karena ada alibinya ya, ada buktinya. Jadi ketika teman-teman atau mungkin Anda pejabat, hati-hati ya, sekarang Anda ketika ngomong itu tidak hanya dicatat oleh orang tapi direkam. Jadi jejak digital Anda itu benar-benar akan menjadi bumerang ketika Anda tidak melakukan apa yang Anda janjikan ya. Jadi para bupati, para gubernur, para wali kota, presiden, menteri sih nggak janji ya, yang kampanye itu ya, yang kampanye. Jadi apa yang Anda kampanyekan itu direkam ya, direkam di handphone orang-orang, di komputer orang-orang, dan di servernya Tuhan. Janji adalah hutang yang ditagih kamu. Kalau kampanye banyak janji, wow, itu pasti akan tertagih karena itu sudah direcord dengan sempurna, di backup, nggak bakal crash. Yo nekat-nekatan yo demi jadi sesuatu Anda janji sembarangan. Ya memang manusia itu gampang lupa, tapi dunia sudah berubah sekarang ya. Apa yang kita ucapkan itu direkam. Oke ya. Kemudian ada yang nomor 4 itu. All my life I thought air was free until I bought a bag of chips. Iya ya, kalau Anda beli taro, beli Citatus, beli Japota, kantongnya gede gitu ya, tapi isinya udara. Kentangnya cuma 20%. Ya, tapi itu secara teknik untuk pengawet lah ya, dengan kedap udara itu artinya makanan itu akan tetap crispy dalam waktu yang panjang.
Tapi kalau terus kemudian itu juga menjadi pelindung, tidak gampang remuk. Udara itu free memang, karena udara itu mahal ya, kita lupa mensyukurinya. Orang nggak makan kuat berapa? Bisa 3 hari ya. Orang nggak minum bisa kuat mungkin 2 hari atau sehari. Tapi kalau nggak bernafas berapa? Kalau nafas paling kuatnya cuma 3 menit ya. 3 menit udah hebat ya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sangat berharga dalam hidup kita itu lupa diapresiasi. Hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita lupa disyukuri. Jadi aneh memang ya. Aneh. Jadi kita bisa mensyukuri hal-hal yang sebenarnya esensial ya, bernapas, sehat, jiwa raga, kemudian lingkungan yang damai, aman, pemandangan yang indah ya. Jadi bisa saja Anda itu berenang di kolam yang sangat luas ya, laut, pergi ke laut itu kolam renang Anda gitu. Pergi ke gunung itu gunung Anda, walaupun kita nggak punya sertifikatnya. Nah, oke ya, jadi inspirasinya ya saya pikir udara itu gratis sampai gitu. Tapi itu sindiran teman-teman ya, sindiran buat produk-produk yang sebenarnya dari snack-snack itu memang banyak, hanya isinya sedikit. Isinya sedikit. Oke, yang berikutnya teman-teman, first 5 days after weekend are the hardest. Jadi 5 hari pertama setelah weekend adalah hari yang berat. Itu namanya kerjanya berat. Nah, ini jadi menarik teman-teman. Ketika hari demi harinya itu tidak menyenangkan, ya bisa saja first 5 days after weekend is the hardest. Artinya dia cuma senang weekend aja. Dengan kata lain, orang tidak senang bekerja, orang tidak senang dengan pekerjaannya. Waduh, ya berat ya. Perjalanan hidupnya 8 jam di kantor harusnya jauh lebih menarik. Nah, bagaimana seharusnya kita senang dengan tugas-tugas atau pekerjaan kita ya. Makanya teman-teman lakukan hal-hal yang Anda senangi gitu, dan senangi hal-hal yang Anda lakukan. Apakah Anda bekerja itu hal yang Anda senangi? Mungkin bisa jadi bukan ya. Anda mungkin bukan orang cinta accounting, Anda menjadi orang accounting. Anda yang cinta jalan-jalan, ternyata Anda marketing. Tapi ya sudah, dibalik saja. Lakukan yang Anda senangi. Kalau nggak bisa, ya senangnya Anda lakukan. Sekarang sudah posisi Anda adalah ya seperti sekarang ini. Anda senangi saja. Anda pengen jadi YouTuber, ya senangnya yang Anda lakukan. Ya, Anda bikin video, editing, cari tema. Kemudian kalau upload sampai malam-malam, comfort, ya sudah, lakukan, mulai senangi gitu ya. Tapi ada hal yang menarik, rata-rata orang di ujungnya senang kan ya, dengan uang senang lah ya. Ada YouTuber namanya David, waktu di interview di Deddy Corbuzier kan mengatakan seperti itu. Yang menarik ya sebenarnya dia tidak tertarik tentang IT segala macam, tapi menghasilkan, ya sudah, jalan saja kan, kira-kira gitu, lama-lama senang. Nah teman-teman, sangat rugi kalau kita nggak menyenangi apa yang kita lakukan. Dan ternyata memang orang itu akan menampilkan atau performanya akan menjadi sangat bagus ketika dia menyenangi apa yang dia kerjakan. Karena dia akan ngoprek terus, akan cari informasi, akan cari tambahan, akan terus berpikir bagaimana melakukan improvement. Oke. Ya, oke ya. Jadi jangan sampai 5 days first 5 days itu berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya nggak menyenangkan. Ya, daripada nganggur ya. Pengangguran juga seneng loh kalau Sabtu Minggu. Padahal dia nganggur ya. Jadi kelihatan nggak nganggur ya kalau Sabtu Minggu, banyak temennya di rumah. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, before you judge a man, walk a mile in his shoes. Ada terusannya nih si Billy Connell ini. After that, who cares? He is a mile away and you have got his shoes. Jadi memang itu aslinya benar gitu ya. Jadi orang itu kalau Anda punya bisnis kan, tolong pakai sepatu customer Anda ya. Nah, untuk toleransi, untuk tepos seliro, untuk berempati, untuk mengerti orang lain, pakailah sepatu orang lain.
Kalau kita untuk memahami customer, berdirilah di sepatunya customer ya. Kalau Anda suami, berdirilah di sepatu istri, kalau istri berdirilah di sepatu suami. Jadi mulai saling paham, Anda akan menjadi lebih baik dalam bersikap, berpikir, memberi respon, kan gitu ya. Tapi ini ada ujungnya nih. Ini quote maling. Berdirilah di sepatunya dan berjalannya setelah bermil-mil gitu. Ya sudah, Anda kan bawa sepatunya gitu. Lupakannya orang yang itu ya menjudge Anda. Bisa jadi teman-teman orang akan menjudge Anda A, B, C, D, ya sudah. Bisa jadi mereka benar gitu ya. Mereka benar. Oh, kamu ini sombong, jangan-jangan mereka benar. Oh, kamu tuh arogan, jangan-jangan mereka benar ya. Termasuk juga kalau Anda atasan, Bapak misalnya ada orang ngatain, waduh orang ini arogan, jangan-jangan benar-benar arogan ya. Sekali-sekali pakai sepatu anak buah gitu kan. Termasuk anak buah, jangan-jangan kamu memang males gitu, nggak produktif. Pakailah sepatunya atasan, pakailah sepatunya owners, Anda akan paham ya. Kalau sepatu owners mahal bawa lari. Ya boleh juga pakai sepatu owners, kemudian Anda bikin usaha sendiri ya, nggak jadi pegawai lagi. Oke, jadi teman-teman. Nah yang terakhir ya, ini humor yang santai saja ya. I refuse to join any club that would have me as a member. Ya, Anda nolak jadi masuk klub kalau disuruh jadi member. Aneh. Orang mau namanya klub pasti mau jadi member ya. Tapi ini memberi inspirasi teman-teman. Banyak orang mau masuk dalam klub tapi tidak mau jadi member, apalagi kalau membernya berbayar kan gitu ya. Banyak orang mau sukses tapi tidak mau bayar lelahnya gitu ya. Banyak orang mau mendapatkan ini tapi tidak mau membayar ini. Orang sukses pasti ada sesuatu yang dibayar. Banyak orang mau nonton video YouTube tapi nggak mau subscribe. Padahal gratis ya, tinggal klik aja, pelit banget kan. Nah itu inspirasinya. Tapi apapun sebenarnya pasti ada harganya ya teman-teman. Mau sukses ada harganya, mau karir bagus ada harganya ya. Kalau Anda pengen karir bagus di bidang marketing misalnya, ya Anda belajar terus tentang marketing, Anda belajar tentang sales, Anda belajar tentang digital marketing, apapun ilmu, Anda beli buku di Gramedia, Anda ikut seminar, Anda tonton YouTube video-videonya tentang marketing, Anda subscribe, oke ya. Itu contoh saja. Kalau Anda pengen belajar bahasa Inggris, ya berarti Anda mungkin kursus atau mungkin sediakan waktu untuk praktis, nonton video-video YouTube yang misalnya pelajaran bahasa Inggris ya, seperti nontonnya itu ada English speech misalnya ya, pidato-pidato orang-orang hebat in English without subtitle gitu. Terus aja kemudian praktis, go out there, ketemu orang-orang bule, latihan ngomong biar berani, kan kira gitu ya, ada yang dibayar. Oke teman-teman, sukses pasti ada harganya ya, sukses ada harganya. Oke teman-teman, mulai sekarang punya mentalitas yes, bayar harganya lah, bayar harganya. Kalau belajar bayar harganya. Kalau misalnya mau sesuatu ya, misalnya otot tambah gede ya bayar harganya, latihan angkat barbel, kan kira-kira gitu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, inspirasi santai hari ini mudah-mudahan bisa juga. Nah orang cerdas itu kan orang yang mudah terinspirasi ya. Jadi dari apapun kita bisa belajar. Oke, sukses besar. Sampai jumpa di video berikut ya. Hit the bell.